Di sini kami akan menyajikan suatu video pembelajaran mengenai akuntansi keuangan lanjutan 2, yaitu bab 15 yang membahas mengenai persekutuan, pembentukan, operasi, dan perubahan keanggotaan. Kami berasal dari kelas akuntansi ganjil reguler Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Persekutuan diperlukan untuk melakukan penilaian yang tepat terhadap aset non-kas dan liabilitas yang dikontribusikan oleh masing-masing sekutu. Item yang dikontribusikan oleh sekutu akan menjadi kekayaan persekutuan. Aset yang dikontribusikan harus dinilai pada nilai wajarnya, yang mungkin membutuhkan jasa penilai atau teknik penilaian lainnya. Liabilitas yang diasumsikan oleh persekutuan harus dinilai sebesar nilai sekarang dari sisa arus kas. Ilustrasi akuntansi untuk pembentukan persekutuan. Aldi adalah pemilik tunggal yang telah mengembangkan perangkat lunak untuk berbagai jenis komputer. Berikut adalah saldo akun pada tanggal 31 Desember 20x0. Aldi akan bekerja sama dengan Bayu dengan membentuk suatu persekutuan. Untuk itu, diperlukan jurnal untuk mencatat kontribusi modal awal pada pembentukan persekutuan. Jurnal tersebut adalah sebagai berikut. Akuntansi untuk operasi persekutuan. Akun sekutu. Akun yang pertama adalah akun modal. Akun modal adalah investasi awal dari para sekutu. Kontribusi modal selanjutnya, distribusi keuntungan atau kerugian, dan penarikan modal oleh sekutu dicatat dalam akun modal para sekutu. Akun yang kedua adalah akun prive atau penarikan.
Akun penarikan yang terpisah terkadang digunakan untuk mencatat penarikan periodik dan kemudian ditutup ke akun modal sekutu pada akhir periode. Dan yang ketiga adalah akun pinjaman. Akun pinjaman adalah pinjaman dari sekutu ditunjukkan sebagai utang dalam pembukuan persekutuan. Mengalokasikan laba atau rugi ke para sekutu. Laba atau rugi dialokasikan ke para sekutu pada setiap akhir periode bersangkutan dengan perjanjian persekutuan. Ada berbagai macam rencana distribusi laba di dunia usaha, yaitu yang pertama adalah rasio yang ditetapkan sebelumnya, dan yang kedua adalah bunga atas saldo modal. Dan yang ketiga adalah gaji kepada sekutu. Dan yang keempat adalah bonus kepada sekutu. Ilustrasi alokasi laba. Selama tahun 20X1, Persekutuan AB memiliki pendapatan senilai 45 juta rupiah dan beban senilai 35 juta rupiah, sehingga mendapatkan laba senilai 10 juta rupiah pada tahun tersebut. Aldi mengelola saldo modal sebesar 20 juta rupiah selama tahun berjalan, tetapi investasi modal Bayu selama tahun berjalan berubah-ubah sebagai berikut. Rasio pembagian laba secara arbiter. Presentase pembagian laba untuk Aldi dan Bayu adalah 6:4, yaitu 60% untuk Aldi dan 40% untuk Bayu. Laba neto pada tahun berjalan adalah 10 juta rupiah. Sehingga alokasi laba untuk Aldi dan Bayu adalah untuk Aldi adalah 60% dari laba neto yaitu senilai 6 juta rupiah dan untuk Bayu adalah 40% dari laba neto yaitu senilai 4 juta rupiah. Jurnal untuk 31 Desember 20X1 adalah sebagai berikut. Jurnal yang pertama adalah untuk menutup akun penarikan oleh Bayu. Jurnal yang kedua dilakukan untuk menutup pendapatan dan beban. Jurnal yang ketiga adalah untuk mendistribusikan laba berdasarkan perjanjian persekutuan. Bunga atas saldo modal. Misalnya, saldo modal rata-rata tertimbang Bayu untuk tahun 20X1 dihitung sebagai berikut. Jika Aldi dan Bayu setuju untuk mengenakan bunga sebesar 15% pada saldo modal rata-rata tertimbang dengan sisa laba yang akan didistribusikan pada rasio 60:40, maka distribusi laba senilai 10 juta rupiah akan dihitung sebagai berikut. Gaji. Untuk menghitung gaji para sekutu, asumsikan bahwa perjanjian persekutuan memberikan gaji kepada Aldi sebesar 2 juta rupiah dan Bayu sebesar 5 juta rupiah. Sisanya akan didistribusikan dengan rasio pembagian laba rugi 60:40. Distribusi laba dihitung sebagai berikut. Bonus. Misalnya
lainnya. Bye-bye. Assalamualaikum.